Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama saya sendiri, Najwa Fakira. Yang kedua adalah Luciana Wati. Yang ketiga Muhammad Fauzan. Yang keempat Nabila Fadia Chandra. Dan yang terakhir Nisa Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep emosi dan suasana hati serta kepribadian dan nilai individu. Yang pertama, saya akan membahas tentang emosi dan suasana hati. Dalam buku yang ditulis oleh Stephen Robbins, terdapat 3 istilah yang sangat erat maknanya, yaitu afeksi, emosi, dan suasana hati. Pertama, afeksi. Afeksi merupakan istilah umum yang mencakup kisaran luas dari perasaan yang dialami orang, yang meliputi baik emosi maupun suasana hati. Kedua adalah emosi, yaitu perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu, terkadang diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas dan berorientasi tindakan. Dan yang terakhir adalah suasana hati, yaitu perasaan yang kurang intens dibandingkan dengan emosi, dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik, yang mana dalam suasana hati penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Selanjutnya adalah emosi dasar. Kehidupan emosi sangat kompleks, banyak macam ragamnya, dan tiap macam emosi bervariasi pula menurut muatannya. Di antaranya, takut, cemas, dan khawatir, marah dan permusuhan, serta rasa bersalah dan rasa berduka. Yang pertama, takut, cemas, dan khawatir. Ketiga macam emosi ini berkenaan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu. Kemudian marah dan permusuhan. Marah dan permusuhan merupakan suatu perasaan yang dihayati oleh seseorang atau suatu kelompok yang cenderung bersifat menyerang. Dan yang ketiga, rasa bersalah dan rasa berduka. Kedua emosi ini dialami seseorang karena kegagalan atau kesalahan dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berkenaan dengan norma. Kemudian suasana hati dasar. Bila emosi dikategorikan menjadi dua kelompok, positif dan negatif, maka akan menjadi keadaan suasana hati. Karena sekarang emosi dipandang secara lebih umum dan bukan satu emosi tertentu. Maka suasana hati dibagi menjadi dua, afek positif dan afek negatif. Afek positif sebagai sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti kesenangan, ketenangan diri, serta kegembiraan pada ujung tinggi, dan kebosanan, kemalasan, dan kelelahan pada ujung rendah. Kemudian afek negatif sebagai sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas kegugupan, stres, dan kegelisahan pada ujung tinggi, serta relaksi, ketenangan, dan keseimbangan pada ujung rendah. Selanjutnya, fungsi emosi. Ada 3 fungsi emosi, antara lain survival, yaitu sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Emosi memberikan kekuatan pada manusia untuk membeda dan mempertahankan diri terhadap adanya gangguan atau rintangan. Adanya perasaan cinta, sayang, cemburu, marah, atau benci membuat manusia dapat menikmati hidup dalam kebersamaan dengan manusia lain. Yang kedua, energizer, yaitu sebagai pembangkit energi. Emosi dapat memberikan kita semangat dalam bekerja, bahkan juga semangat untuk hidup. Contohnya, perasaan cinta dan sayang. Namun, emosi juga dapat memberikan dampak negatif yang membuat kita merasakan hari-hari yang suram dan nyaris tidak ada semangat untuk hidup. Contohnya, perasaan sedih dan benci. Yang ketiga, messenger, yaitu sebagai pembawa pesan. Emosi memberitahu kita bagaimana keadaan orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita cintai dan sayangi, sehingga kita dapat memahami dan melakukan sesuatu yang tepat dengan kondisi tersebut. Bayangkan, jika tidak ada emosi, kita tidak tahu bahwa di sekitar kita ada orang yang sedih, karena sesuatu hal yang terjadi dalam keadaan seperti itu, mungkin kita akan tertawa-tawa, sehingga membuat seseorang yang sedang bersedih merasa bahwa kita bersikap empati terhadapnya. Dari pemaparan tentang fungsi emosi itu sendiri, maka kita dapat tarik suatu kejelasan bahwa emosi dalam kehidupan sangat berperan untuk menunjang segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Penggunaan emosi yang tepat dalam situasi yang tepat dapat mempengaruhi terhadap hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Maka dari itu, patutlah kita menyadari tentang fungsi emosi pada diri kita, serta menempatkan emosi tersebut pada situasi yang tepat. Selanjutnya, sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama, kepribadian.
Kepribadian memberi kecenderungan kepada orang untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu. Beberapa orang mempunyai kecenderungan untuk mengalami emosi apapun secara lebih intens. Orang-orang seperti ini memiliki intensitas afeksi yang tinggi. Intensitas afeksi yaitu perbedaan dalam hal kekuatan di mana individu-individu mengalami emosi mereka. Yang kedua, hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari. Sebagian besar orang berada di tempat kerja atau sekolah pada hari Senin sampai Jumat. Dengan demikian, sebagian besar orang akan memanfaatkan akhir minggu untuk bersantai dan bersenang-senang. Yang ketiga, cuaca. Banyak orang percaya bahwa suasana hati mereka berhubungan dengan cuaca, tetapi bukti menunjukkan bahwa cuaca memiliki sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Korelasi ilusif menjelaskan mengapa orang-orang cenderung berpikir bahwa cuaca yang menyenangkan meningkatkan suasana hati mereka. Korelasi ilusif merupakan kecenderungan orang-orang untuk mengasosiasikan dua kejadian yang pada kenyataannya tidak memiliki sebuah korelasi. Yang keempat, stres. Stres mempengaruhi emosi dan suasana hati. Kejadian sehari-hari yang menimbulkan stres juga pengaruh dari stres yang tertumpuk dari waktu ke waktu secara negatif mempengaruhi suasana hati. Yang kelima, aktivitas sosial. Penelitian mengungkapkan bahwa aktivitas sosial yang bersifat fisik, informal atau makan bersama dengan orang lain lebih diasosiasikan secara kuat dengan peningkatan suasana yang positif dibandingkan kejadian-kejadian formal. Yang keenam, tidur. Kualitas tidur mempengaruhi suasana hati. Satu dari alasan mengapa tidur yang lebih sedikit atau kualitas tidur yang buruk menempatkan orang dalam suasana hati yang buruk. Karena hal itu memperburuk pengambilan keputusan dan membuatnya sulit untuk mengontrol emosi. Yang ketujuh, olahraga. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan suasana hati positif, tetapi tampaknya berpengaruh kuat terhadap mereka yang mengalami depresi. Yang kedelapan, usia. Suatu penelitian terhadap orang-orang yang berusia 18 hingga 94 tahun mengungkapkan bahwa emosi negatif tampaknya semakin jarang terjadi seiring bertambahnya usia seseorang. Bagi seseorang yang lebih tua, suasana hati positif yang tinggi bertahan lebih lama, dan suasana hati yang buruk menghilang dengan lebih cepat. Yang kesembilan, jenis kelamin. Pria dan wanita diasosiasikan dengan cara yang berbeda-beda. Pria diajarkan menjadi kuat dan berani. Menunjukkan emosi tidak konsisten dengan citra ini. Sebaliknya, wanita diasosiasikan untuk mengasuh. Mungkin inilah penyebab adanya bahwa wanita biasanya lebih ramah dan hangat dibandingkan pria. Lalu, emosi pekerja. Emosi pekerja adalah ekspresi seorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. Yang pertama, emosi yang dirasakan, yaitu emosi sebenarnya yang dirasakan oleh individual. Yang kedua, emosi yang ditampilkan, yaitu emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu. Yang ketiga, berpura-pura di permukaan, yaitu menyembunyikan perasaan-perasaan emosional sebagai respon terhadap aturan-aturan penampilan. Yang keempat, berpura-pura secara mendalam, yaitu berusaha mengubah perasaan mendalam seseorang berdasarkan aturan-aturan penampilan. Selanjutnya, teori peristiwa afektif, yaitu sebuah model yang menyatakan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Teori peristiwa afektif memberikan dua pesan penting, yaitu satu, emosi yang memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana peristiwa yang menjengkelkan dan menyenangkan di tempat kerja mempengaruhi kinerja pekerja serta kepuasannya. Yang kedua, pekerja dan manajer seharusnya tidak mengabaikan emosi atau peristiwa yang menyebalkan. Kecerdasan emosional yaitu kemampuan seseorang untuk menerima,
menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Pengertian kecerdasan emosional menurut para ahli. Menurut Goleman, kecerdasan emosional merupakan kemampuan emosi yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu mengendalikan impuls, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, kemampuan berempati, dan membina hubungan dengan orang lain. Dan yang kedua, menurut Mayer dan Salovey, kecerdasan emosional sebagai suatu kecerdasan sosial yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam memantau baik emosi diri maupun emosi orang lain, dan juga kemampuan dalam membedakan emosi dirinya dengan emosi orang lain, di mana kemampuan ini digunakan untuk mengarahkan pola pikir dan perilaku. Selanjutnya, menurut Robert dan Cooper, kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, emosi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Setelah itu, menurut Shapiro, kecerdasan emosional sebagai himpunan suatu fungsi jiwa yang melibatkan kemampuan memantau intensitas perasaan atau emosi, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Menurut Howard Gardner, terdapat 5 pokok utama dari kecerdasan emosional seseorang, yaitu: yang pertama, menyadari emosi diri sendiri. Yang kedua, mengelola emosi diri sendiri. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Yang keempat, merespon dan bernegosiasi dengan orang lain. Dan yang kelima, menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Aspek-aspek kecerdasan emosional. Goleman merinci aspek-aspek kecerdasan emosi secara khusus sebagai berikut. Yang pertama, mengenali emosi diri, yaitu kemampuan individu yang berfungsi untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu, mencermati perasaan yang muncul. Kedua, mengelola emosi, yaitu kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepas kecemasan, kemurungan, atau tersinggung dan akibat-akibat yang timbul karena kegagalan keterampilan emosi dasar. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi, merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sangat penting untuk memotivasi dan menguasai diri. Mengenali emosi orang lain. Kemampuan ini disebut empati, yaitu kemampuan yang bergantung pada kesadaran diri emosional. Kemampuan ini merupakan keterampilan dasar dalam bersosialisasi. Dan yang terakhir, membina hubungan. Seni membina hubungan sosial merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain, meliputi keterampilan sosial yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan hubungan antar pribadi. Pengaturan emosi, kemampuan untuk menanggapi tuntutan pengalaman yang sedang berlangsung dengan berbagai emosi dengan cara yang dapat ditoleransi secara sosial dan cukup fleksibel untuk memungkinkan reaksi spontan serta kemampuan untuk menunda reaksi spontan sesuai kebutuhan. Menurut Kojaraningrat, unsur-unsur kepribadian terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. Materi keempat tentang mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai. Nilai atau value mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Nilai cenderung relatif, stabil, dan bertahan. Banyak dari nilai-nilai yang kita pegang dibentuk saat kita masih kecil oleh orang tua, guru, teman, dan yang lain-lainnya. Nah, pentingnya nilai dan pembentukan nilai itu, menurut Milton
Rockich berpendapat nilai dapat dipisahkan ke dalam dua kategori, yaitu pertama, nilai terminal merujuk pada hasil akhir yang diinginkan, merupakan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Contohnya, kesejahteraan dan kesuksesan, ekonomi, kebebasan, kesehatan, dan kebaikan. Yang kedua yaitu nilai instrumental merujuk pada mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal, contohnya harapan diri, disiplin pribadi, kebaikan, serta orientasi sasaran. Mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Yang pertama itu kecocokan orang pekerjaan. Teori kecocokan kepribadian pekerjaan merupakan teori dari John Holland yang mengidentifikasikan 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran. Yang kedua itu kecocokan orang dalam organisasi.